Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heri Priyananda dengan NIM F1G121060 dari jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jurnal tentang implementasi data warehouse dan star skema untuk optimalisasi properti pengambilan keputusan bisnis. Pada abstrak, industri properti merupakan salah satu sektor yang menghadapi persaingan ketat, sehingga dibutuhkan inovasi dalam merencanakan strategis bisnis. PT Wijaya Karya Realty menghadapi beberapa masalah seperti menentukan lokasi yang strategis untuk propertinya, yaitu rumah atau ruko, dan membandingkan harga rumah dengan harga pasaran rumah di lokasi tertentu. Untuk menghadapi masalah tersebut, dibutuhkan implementasi data warehouse dan extract, transfer, load atau ETL. Penelitian ini berfokus untuk implementasi Pentaho Data Integration atau PDI sebagai alat dalam mengelola dan membersihkan data yang dapat dijadikan bahan analisis untuk membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, Mondrian melalui skema workbench digunakan untuk meningkatkan analisa data secara efektif, dan star skema yang mencangkup dimensional table serta fact table yang dapat membantu dalam mengoptimalkan proses analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi star skema dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis bisnis pada industri properti. Masuk ke pendahuluan, dalam lanskap bisnis yang berubah dengan cepat, industri properti menuntut perusahaan untuk mengembangkan strategi yang efektif agar dapat menjadi yang terdepan dalam persaingan. PT Karya Realty merupakan anak perusahaan PT Wijaya Karya, mengkhususkan diri dalam membangun berbagai macam properti, termasuk rumah pribadi, perkantoran, apartemen, kondotel, pusat perbelanjaan, fasilitas pendidikan, dan bangunan komersial lainnya. PT Wijaya Karya Realty adalah pemain terkemuka di sektor properti Indonesia. Perusahaan ini memiliki beragam pengalaman dan proyek yang telah berhasil menghadirkan perumahan terbaik di berbagai wilayah Indonesia. PT Wijaya Karya Realty sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti telah merancang pendekatan strategis untuk memenuhi permintaan konsumen, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Setiap keputusan yang diambil PT Wijaya Realty melalui proses dengan cermat. Beberapa faktor yang telah dipertimbangkan termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga. Perusahaan bertujuan untuk membandingkan harga rumah yang dijualnya dengan properti serupa di wilayah tertentu. Selain itu, Wijaya Realty sedang mengembangkan strategi untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk memasarkan rumah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PT Wijaya Karya Realty harus mengimplementasikan data warehouse sebagai solusi krusial. Implementasi data warehouse akan menjadi fokus ruang lingkup penelitian ini untuk menghasilkan analisis yang berguna bagi informasi untuk pengambilan keputusan. Gudang data dapat secara efisien menyimpan atau mengkonsolidasikan beragam data dari berbagai sistem pusat ke dalam satu lokasi. Gudang data berfungsi sebagai sistem tangguh yang dibuat untuk mengumpulkan dan menyimpan data dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Perusahaan memiliki kemampuan untuk mengontrol frekuensi pembaruan atau penarikan data ke DWH selama implementasi. Penerapan DWH dapat disesuaikan dengan memenuhi kebutuhan spesifik bisnis dan mengadvokasi berbagai tingkat perubahan data dengan memanfaatkan kekuatan analisis data. DWH memungkinkan perusahaan mengambil keputusan yang tepat. DWH berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan, memungkinkan pengambilan keputusan menarik kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis. Dalam kerangka data warehouse, terdapat berbagai komponen yang memainkan peran penting, seperti proses extract,
transformasi atau muat atau ETL. Proses ETL mengekstraksi data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal perusahaan. Data ini kemudian diubah dan dimuat ke DWH. Data di gudang yang terintegrasi dengan mulus dari banyak sumber. Kualitas data dipengaruhi oleh sumber datanya, oleh karena itu perlu dilakukan pembersihan data. Memastikan kualitas data yang diambil dari catatan transaksi sangat penting untuk analisis yang akurat dan pengambilan keputusan yang tepat. ETL sangat penting mengelola data secara efektif sebelum diintegrasikan ke dalam gudang data. Mengoptimalkan proses ETL secara efisien adalah hal yang paling penting untuk meminimalkan waktu pemrosesan dan meningkatkan ketersediaan data. Berbagai pendekatan telah dinilai secara menyeluruh dan rekomendasi berharga telah diberikan dengan mempertimbangkan kasus penggunaan tertentu. Data yang dihasilkan dari proses ETL berkualitas tinggi dan berperan penting dalam melakukan analisis. Proses ini berupaya untuk meningkatkan kualitas dan relevan informasi yang disimpan di DWH. Setelah proses ETL selesai, kita dapat melakukan kegiatan pemodelan skema bintang. Desain skema bintang mencangkup tabel fakta dan tabel dimensi. Dengan koneksi antara tabel fakta dan tabel dimensi dibuat melalui kunci utama di tabel dimensi dan kunci asing di tabel fakta. Berbagai tabel dimensi dengan granularitas yang berbeda-beda digabungkan dengan tabel fakta untuk membuat skema bintang, seperti yang ditemukan dalam penelitian terbaru. Penelitian ini memanfaatkan Pentaho dalam Data Integration atau PDI untuk melakukan migrasi data, pembersihan data, dan pemuatan file ke dalam database, serta proses sebaliknya dalam skala besar. Memanfaatkan gudang data dapat sangat meningkatkan proses pengambilan keputusan perusahaan. Keputusan ini dibuat dengan menganalisis data historis dan terkini yang dikelola oleh data warehouse. Analisis ini akan memberikan wawasan berharga mengenai pemanfaatan teknologi data warehouse pada proses ETL. Wawasan ini akan membantu PT Wijaya Karya Realty mengambil keputusan berdasarkan data dan meningkatkan efisiensi, efektivitas pengelola dan pemanfaatan data mereka. Selain itu, diharapkan bahwa mereka dapat secara efektif mengatasi tantangan yang melibatkan analisis harga rumah di pasar tertentu dan mengidentifikasi lokasi pemasaran yang optimal untuk properti tersebut. Masuk ke metode penelitian. Terdapat gambar bintang yang memuat data warehouse yang terdiri dari tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel dalam skema bintang berisi fakta dan dihubungkan dengan dimensi. Tabel fakta berisi 2 tipe kolom. Satu tipe berisi fakta sebenarnya, sedangkan tipe lainnya terdiri dari kunci asing yang mereferensikan tabel dimensi. Dalam kebanyakan kasus, kunci utama tabel fakta terdiri dari kombinasi kunci asingnya. Tabel fakta dapat berisi fakta tingkat rinci atau fakta gabungan, biasanya disebut dengan tabel ringkasan. Tabel fakta biasanya terdiri dari fakta-fakta yang dikumpulkan pada tingkat yang sama. Dimensi adalah struktur yang biasanya terdiri dari satu atau lebih hierarki yang mengatur data. Jika suatu dimensi tidak memiliki hierarki dan level, maka dimensi tersebut disebut sebagai dimensi latar atau daftar. Kunci utama dari tabel setiap dimensi disertakan dalam kunci utama gabungan tabel fakta. Atribut dimensi untuk mendefinisikan nilai secara tepat dan terstruktur. Mereka biasanya terdiri dari nilai-nilai tekstual deskriptif. Tabel dimensi biasanya berukuran lebih kecil dibandingkan tabel fakta. Tabel fakta berisi informasi mengenai penjualan, sedangkan tabel dimensi menyimpan data terkait wilayah geografis, pasar, kota, klien, produk, waktu, dan saluran.
Penelitian ini bertujuan untuk membangun hubungan antara tabel multidimensi dan tabel fakta menggunakan kunci asing. Tabel dimensi digunakan dalam penelitian ini adalah tabel dimensi properti, dimensi harga, dan dimensi demografi. Dimensi properti mempunyai data lokasi dan jumlah populasi yang akan diolah menjadi hubungan dalam skema bintang dengan dimensi properti dan dimensi harga. Tabel dimensi dapat dihubungkan bersama karena tabel fakta berisi kunci unik untuk setiap tabel dimensi. Skema bintang dirancang dengan tujuan meningkatkan kinerja query dan membuat analisis data lebih mudah digunakan. Hal ini memungkinkan PT Wijaya Karya Reality untuk mereferensi dan representasi visual yang jelas untuk membandingkan harga rumah berdasarkan harga pasar di lokasi tertentu. Ini juga akan membantu menentukan lokasi optimal untuk memasarkan rumah. Masuk ke hasil dan diskusi. Star Schema adalah sebuah struktur penyimpanan data dalam database relasional yang digunakan untuk menyimpan data dalam sebuah data warehouse. Star Schema terdiri dari satu atau lebih tabel fakta yang terhubung langsung ke tabel-tabel dimensi. Struktur ini diberi nama star, karena jika kita menggambar skema ini, tabel fakta akan terletak di tengah seperti pusat bintang dan tabel-tabel dimensi akan berada di sekelilingnya seperti lengan bintang. Secara umum ada dua jenis tabel dalam star skema. Yang pertama, tabel fakta. Tabel ini berisi fakta atau peristiwa bisnis yang ingin dianalisis seperti penjualan, pengiriman, atau transaksi keuangan. Tabel fakta biasanya berisi kunci-kunci atau fakta-fakta, di mana kunci-kunci adalah kunci asing ke tabel-tabel dimensi dan fakta-fakta adalah ukuran-ukuran numerik yang relevan untuk proses analisis. Yang kedua, tabel dimensi. Tabel-tabel ini berisi deskripsi atau atribut-atribut yang diperlukan untuk menjelaskan data di dalam tabel fakta. Contoh tabel dimensi termasuk waktu, produk, lokasi, dan pelanggan. Tabel dimensi biasanya memiliki kunci utama primary key dihubungkan dengan kunci asing foreign key di tabel fakta. Keuntungan dari menggunakan star schema antara lain: 1. Kinerja query yang cepat. Star schema memungkinkan query yang lebih cepat karena strukturnya yang sederhana dan hubungan yang langsung antara tabel fakta atau tabel dimensi. Yang kedua, analisis multimediasional yang mudah. Dengan struktur yang jelas antara tabel fakta dan tabel dimensi, analisis multidimensional seperti cleaning atau memotong, dicing memotong dan mengelompokkan, dan drilling atau penambahan detail menjadi lebih mudah dilakukan. Yang ketiga, kesederhanaan desain dan pengelolaan. Desain star schema relatif sederhana dibandingkan dengan struktur data warehouse yang lebih kompleks sehingga lebih mudah untuk dikelola dan dipahami. Yang keempat, fleksibilitas dan skalabilitas. Star schema memungkinkan penambahan dimensi baru atau perubahan pada skema tanpa mempengaruhi kinerja secara signifikan, sehingga lebih fleksibel dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis. Masuk pada gambar tabel star schema. Di sini terdiri dari satu tabel fakta dan 3 tabel dimensi. Tabel fakta berisi ID lokasi, ID sub, ID properti, ID harga pasaran, dan ID demografi dan nama lokasi. Pada tabel dimensi demografi terdiri dari ID demografi, ID lokasi, penduduk total, dan kategori. Pada dimensi properti terdiri dari ID properti, ID lokasi, jenis rumah, harga rumah, dan nama kota. Pada dimensi harga terdiri dari dimensi harga pasaran, ID lokasi, harga pasaran, dan jenis rumah pasaran. Gambar di atas merupakan tampilan skema bintang di star schema. Anda dapat melihat hubungan antara beberapa tabel dimensi, yaitu dimensi price, dimensi properti, dan dimensi demografi. Tabel dimensi dapat dihubungkan karena tabel fakta mempunyai kunci utama dari tabel dimensi. Skema bintang dapat dibentuk untuk meningkatkan kinerja query, membuat analisis data lebih mudah.
Kesimpulan, hasil dari proses pengelolaan data dan penggunaan data warehouse pada perusahaan PT Wijaya Karya Realty menunjukkan bahwa penerapan data warehouse dengan star skema dapat membantu membersihkan dan mengintegrasikan data dalam format yang lebih baik. Data warehouse menjadikan data lebih terstruktur dan konsisten, sehingga memudahkan dalam menganalisis dan mengelola data. Skema bintang juga membantu perusahaan menganalisis data untuk memecahkan masalah. Selain itu, penggunaan Mondrian dengan skema meja kerja meningkatkan kemampuan analisis perusahaan dengan lebih baik. Penerapan star skema membantu perusahaan memberikan solusi untuk memudahkan dalam memilih lokasi paling strategis dalam memasarkan rumah dan membandingkan harga rumah yang dijual perusahaan dengan rumah yang ada di pasaran di lokasi tersebut. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan data warehouse tools yang lebih canggih untuk mempermudah proses pengolahan data. Selain itu, jumlah dataset yang digunakan masih terbatas sehingga masih ada potensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain faktor lokasi dan harga, sebaiknya dilakukan penelitian lebih mendalam terhadap faktor pengembangan properti. Itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.